Duet kepengurusan Kiai Imron Hamzah dan Kiai Hashim Muzadi di PWNU Jatim diwarnai oleh beberapa peristiwa yang menyeret perhatian publik. Ada istighosa kubro yang melibatkan ribuan orang. Kemudian masalah penentuan awal Ramadan dan awal Syawal, Desb. Ketika pertama kali PWNU Jatim menyampaikan ikhbar, 1 Syawal yang berbeda dengan itsbat, pemerintah waktu itu, pembicaraan publik tak henti-hentinya mengarah kepada masalah tersebut. Dari yang ilmiah sampai yang bikin ger-geran. Skripsi adikku yang kuliah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya diinspirasi oleh peristiwa tersebut. Walaupun tema yang dibahas bukan tentang Rukyatul Hilal, tetapi tentang problematika yang ada di dalam beragamnya ilmu hisab. Sedang yang bikin ger-geran, salah satunya yang pernah dialami oleh pengurus Marif Nu. Setelah peristiwa berbedanya Nu dengan pemerintah tersebut, di tahun berikutnya ketika akan memasuki bulan Ramadan, telepon yang ada di kantor PWNU cukup sering berdering. Ada yang bertanya secara wajar, kapan Rukyatul Hilal dilaksanakan, di mana Rukyatul Hilal dilaksanakan. Terhadap pertanyaan yang demikian, pengurus yang ada di kantor PWNU Jatim bisa melayani dengan baik. Persoalan menjadi ruwet ketika ada yang telepon ke kantor PWNU dengan nada pembicaraan yang keras dan memaksa. Kebetulan yang menerima adalah salah seorang pengurus LP Marif Nu Jatim. Assalamualaikum, halo, apa benar ini kantor PWNU Jatim? Waalaikumsalam, benar. Bagaimana Pak Rukyatul Hilalnya? Apa sudah dilaksanakan? Ya sekarang masih persiapan, Rukyatul Hilalnya kan masih nanti. Ini kan masih pukul 15. Baik Pak, terima kasih. 1 jam kemudian, telepon kantor berdering lagi. Halo, ini kantor PWNU Jatim, ya. Bagaimana hasil Rukyatul Hilalnya? Ayo Pak, segera disampaikan. Ini jamaah saya sudah menunggu hasilnya. Halo, Pak ini jam berapa sampeyan menanyakan hasil Rukyatul Hilal? Di sini masih pukul 16. Tidak mungkin kan menyampaikan Rukyatul Hilal? Loh Pak ya segera disampaikan hasil Rukyatul Hilalnya, saya terus ditanya jamaah saya. Kalau sekarang belum bisa Pak, ini kan masih pukul 16.10. Harus bisa Pak, si penelpon terus memaksa kepada pengurus Marif Nu. Ya sudah, terserah sampeyan. Assalamualaikum, dan sang pengurus segera menutup telepon sambil geleng-geleng kepala. Nah, hehehe. Kenapa orang jujur bisa berbohong? Suatu hari, ketika seorang kakek penebang kayu, kehilangan satu-satunya kapak yang ia punya karena terjatuh ke sungai. Dia menangis dan berdoa, hingga muncullah makhluk jin dan bertanya kepadanya. Mengapa engkau menangis? Kata jin sambil terisak si kakek bercerita tentang peristiwa kapak alat pencari nafkahnya yang telah terjatuh ke sungai. Jin menghilang seketika dan muncul kembali dengan membawa kapak emas sambil bertanya, apakah ini kapakmu? Bukan, jawab kakek. Lalu jin menghilang lagi dan muncul kembali dengan membawa kapak perak sambil bertanya lagi, apakah ini kapakmu? Bukan, sahut kakek sambil menggelengkan kepala. Setelah menghilang sekejap, jin kembali lagi dengan membawa kapak yang jelek, gagang kayu dan mata besi. Apakah ini kapakmu? Ya, benar ini kapak saya, tukas si kakek. Kamu adalah orang jujur, oleh karenanya aku berikan ketiga kapak ini untukmu, sebagai imbalan atas kejujuranmu, kata jin. Kakek itu pulang ke rumah dengan rasa syukur dan sukacita membawa kapak emas, perak dan kapaknya sendiri. Beberapa hari kemudian, ketika menyeberangi sungai, istrinya terjatuh dan hanyut ke dalam sungai. Si kakek menangis dengan sedih dan berdoa. Muncullah jin yang memberinya 3 kapak, tempo hari. Mengapa engkau menangis? Kata jin. Istriku satu-satunya yang amat kucintai terjatuh dan hanyut ke dalam sungai. Lalu jin menghilang dan muncul kembali dengan membawa gadis cantik sambil bertanya. Apakah ini istrimu? Tanya jin. Ya. Jawab kakek. Jin amat murka dan berkata, kamu bohong. Kemana perginya kejujuranmu yang dulu? Dengan ketakutan sambil gemetaran kakek itu berkata, jika aku tadi menjawab bukan, engkau akan kembali lagi dengan membawa gadis cantik lain. Dan jika ku jawab bukan, engkau akan kembali dengan membawa istriku yang sebenarnya, dan saya pasti akan menjawab benar, lalu engkau akan memberikan ketiga-tiganya untuk menjadi istriku. Saya ini sudah tua, mana kuat. Seorang nenek bertanya kepada cucunya tentang arti kata selingkuhan. Untuk menghindari perdebatan panjang sang cucu dengan gampangnya bilang,
Oh, selingkuhan itu artinya mencret-mencret, buang air besar terus-menerus nek. Di sebuah pagi kemudian, sang nenek dijumpai Pak RT sedang terkapar duduk sempoyongan di pinggir jamban umum dekat kali di kampung itu. "Kenapa nek?" sapa Pak RT. Si nenek menjawab dengan lugunya. "Iya, ini saya semalaman dihajar selingkuhan sampai gak bisa bangun, lemas bukan kepalang. Dari saking seringnya selingkuhan datang sampai gak sempat pakai celana." Pak RT, hah, melongo tak tahu mau ngomong apa. Hari ini ambulans Rumah Sakit Jiwa, RSJ, terpaksa berhenti di Jalan Raya Daan Mogot karena ban bocor. Waktu sedang mengganti ban, si supir tidak sengaja menendang 4 baut ke selokan dan hilang. Dengan panik si supir berteriak, "Waduh, gimana gue mesti pasang ban kalau nggak ada bautnya?" ucap supir sambil garuk-garuk kepala. Ternyata teriakan supir ambulans RSJ itu terdengar ke dalam mobil yang ditumpangi pasien gila. Salah satu pasien gila dari dalam ambulans nyeletuk, "Bang, copotin aja tuh 1 baut dari masing-masing 3 roda lainnya, terus pasang ke bannya, jadi tiap ban dapat 3 baut. Entar kalau ada toko baut, tinggal beli tuh sisanya." Si supir langsung lega. "Pinter juga lu. Tapi kenapa lu bisa masuk rumah sakit jiwa sih?" Pasien itu menjawab, "HELLOOOO. Please deh, kita ini cuma gila, bukan bego kayak lu." Berita terkini pagi ini, suasana negara semakin memanas, dikarenakan Panglima TNI, secara terang-terangan menolak dipanggil Presiden pagi tadi. Hal ini tentu saja bisa membuat suhu politik nasional semakin panas, di tengah banyaknya persoalan bangsa yang belum terselesaikan. Apakah ini artinya Anda sedang merencanakan tindakan makar, dengan tidak mau dipanggil Presiden, Jenderal, tanya wartawan dari berbagai media yang mewawancarai Panglima TNI di kediamannya. "Oh, bukan begitu. Saya ini kan Panglima TNI, bukan Presiden. Presiden Indonesia ya tetap Bapak Jokowi, makanya saya menolak dipanggil Presiden, panggil saya, Panglima TNI, saja ya. Jangan Presiden, itu tidak tepat," tegasnya. Suatu siang Mas Bro, panggilan akrab santri yang hobi tidur, ngobrol dengan Mas Jarwo yang suka utak-atik komputer. Keduanya alumni santri dari pesantren yang berbeda. "Mas Bro, kamu setuju tidak dengan film The Santri?" Mas Jarwo, "Saya belum melihat filmnya, hanya lihat trailernya saja. Jadi belum bisa memberi penilaian." "Mas Bro, kalau melihat sekilas dari trailernya, kira-kira apa pendapatmu?" Mas Jarwo, "Saya sangat keberatan dengan film itu." "Mas Bro, kenapa?" Mas Jarwo, "Karena sama sekali tidak mencerminkan budaya pesantren, ada adegan pacaran Gus Azmi dan Wilda. Di pesantren itu gak ada ceritanya santri putra pacaran, apalagi sampai berduaan dengan santri putri, kayak pas adegan Gus Azmi sama Wilda di trailernya itu." "Mas Bro, terus mestinya adegannya gimana?" Mas Jarwo, "Ya mestinya adegannya Gus Azmi diperebutkan santri putra." "Mas Bro, oh dasar semprol warok Mairil." Diceritakan dari Khatib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, PWNU, DKI Jakarta, Kiai Haji Ahmad Sahari. Seorang lelaki muslim yang kaya raya serta ahli ibadah meninggal dunia gagal masuk surga. "Malaikat, berapa banyak rumahmu?" "Fulan, 4 malaikat, mobilmu?" "Fulan, 5 malaikat, kamu gunakan untuk apa saja hartamu?" "Fulan, saya berhaji setiap 5 tahun sekali, umrah tiap tahun, infak sedekah tiap hari, bahkan banyak masjid yang saya bantu pembangunannya." "Malaikat, oke silakan masuk surga." Kemudian si Fulan berjalan dengan mantap menuju pintu surga, tapi kemudian malaikat memanggilnya lagi. "Malaikat, hei Fulan, tunggu, ada satu pertanyaan lagi." "Apalagi yang akan ditanyakan?" gumamnya dalam hati. "Malaikat, hei Fulan, berapa orang istrimu?" "Fulan, cuma 1 malaikat." "Kenapa cuma 1? Kamu orang kaya dan mampu, tapi cuma beristri 1. "Fulan, saya takut dengan istri saya." "Malaikat, nah ini masalahnya. Kamu tidak jadi masuk surga. Silakan menuju neraka, segera." "Fulan, kenapa? Apa salah dan dosa saya?" "Malaikat,
Takut itu hanya kepada Allah SWT. Kamu malah takut kepada istri. Itulah yang menyebabkan kamu harus masuk neraka. Fulan, waduh, kalau tahu begini nyesal tak nikah lagi. Semoga boleh menjadi pelajaran bagi kita karena Allah SWT telah berfirman, janganlah kalian takut kepada manusia dan takutlah kalian kepadaku. QS. Al-Maidah 5:44.